Oke, baik. Selamat malam. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan online Bible Study. Masih seri tentang kitab Yosua, sesi kelima. Dengan tema Matahari dan Bulan Berhenti. Tema ini sering sekali didebatkan. Karena dianggap aneh. Tapi mari kita pelajari malam ini apa yang sebenarnya terjadi. Bapak Ibu kalau ikut terus online Bible Study akan menjadi mahasiswa sebenarnya. Sama persis ya. Bahkan ini lebih rinci dan detail. Oke, kita siapkan seluruh keberadaan kita, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara malam ini, Tuhan berkati online Bible Study ini. Semakin hari semakin menjangkau banyak jiwa. Semakin menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Mohon berkat-Mu turun atas kami semua, khususnya mulut hamba-Mu ini. Berkati ya Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan benar-benar merupakan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, malam ini sesi kelima kitab Yosua, Matahari dan Bulan Berhenti. Ya, di pertemuan kita yang lalu, kita membahas tentang jatuhnya kota Yeriko. Ya, kita tahu dan kita sudah bahas bahwa Yeriko adalah sebuah kota yang kecil, terletak 16 km di barat laut dari Laut Mati, di dekat Sungai Yordan. Di sebelah baratnya Sungai Yordan. Yeriko dipercaya sebagai kota paling tua di dunia. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Yeriko hari ini, ada tugu di sana, dikatakan the oldest city. Ya, Yeriko digambarkan dalam Alkitab Perjanjian Lama sebagai kota pohon palem. Ya. Luasnya kecil, hanya sekitar 3 hektar. Itu sebabnya kota itu dikelilingi oleh bangsa Israel 7 kali dalam sehari memungkinkan. Coba kalau seperti kota Jakarta ya, kota Jakarta dikelilingi 7 kali sehari, nggak bisa selesai. Jadi Yeriko ini sangat kecil. Oke, kita lanjutkan. Ya, kalau dilihat dari konturnya, ketinggiannya, coba Bapak Ibu lihat di paling kiri, itu yang paling tinggi adalah Mount Olive, Bukit Zaitun, itu paling tinggi letaknya. Sedangkan Yerusalem ada di situ juga, di dekat situ. Makanya Yerusalem dikatakan ada di atas. Kalau malam kita menuju Yerusalem, kelihatan kota itu kerlip-kerlip terangnya itu kelihatan. Sedangkan Yeriko ada di paling kanan. Bapak Ibu perhatikan, di paling kanan bawah. Bahkan Yeriko ada di bawah laut ininya, ketinggiannya. Minus 720 feet di bawah air laut. Jadi sangat rendah kotanya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah kota Yeriko zaman dulu. Ini gambarnya. Jadi temboknya ada 2 lapis. Tembok paling luar dan tembok yang kedua di dalam itu. Kalau Bapak Ibu ingat cerita tentang Rahab, Rahab rumahnya antara 2 tembok ini. Sehingga 2 mata-mata Israel itu bisa diturunkan langsung keluar tembok. Tembok yang paling luar. Ya. Nah, hari ini dia lokasinya. Ini adalah lokasi Yeriko, sudah tidak ada, sudah berupa lapangan. Kalau direkonstruksi begini, perhatikan layar Bapak Ibu. Nah, ini kota Yeriko-nya. Sebelumnya ini. Bukan sebelumnya, ini yang hari ini. Nah, dahulu begini kota Yeriko itu. Jadi kecil sebenarnya, sangat kecil seperti perkampungan aja. Ya, hari ini sudah tidak ada semua, bentuknya seperti lapangan begini. Ya. Nah, dahulu seperti ini. Itu Yeriko. Nah, kita juga sudah membahas tentang ketika Akan
ketika Yeriko dijatuh, Tuhan melarang untuk mengambil barang-barangnya apapun. Tetapi ada orang yang namanya Akan ini mengambil barang itu, disembunyikan di tendanya. Sehingga orang Israel ketika menyerang kota Ai, itu penduduknya juga cuma sedikit, kalah malahan. Karena dosa Akan ini. Ya. Lalu akhirnya Akan dan seluruh keluarganya dihukum dengan cara dilempari batu dan akhirnya semua dibakar beserta hartanya. Nah, kita lanjutkan malam ini lanjutannya. Kota Ai karena dosa Akan diserang malah kalah Israel. Tapi setelah Akan dihukum mati, kembali kota Ai diserang. Kali ini dimusnahkan. Ini adalah gambarnya, Bapak Ibu. Sebentar, saya buat pen aja ya, atau laser pointer. Ini ya, Bapak Ibu. Di sebelah kanan ini ada Jericho, kota Jericho. Ada Gilgal. Penyerangan pertama Jericho ke kota Ai ini kalah. Lalu penyerangan kedua yang warna merah ini. Dengan strategi. Strateginya tentara Israel ada di balik kota. Nah, lalu Yosua menyerang dari depan dengan beberapa tentara. Pura-pura kalah, mundur. Nah, semua tentara di kota Ai keluar dari kota itu. Dan tentara Israel yang dari di belakang kota itu masuk ke kota menyelesaikan semuanya. Ya, ini kalau dibaca lengkap ada. Nah, nanti silakan dibaca. Ya, jadi penyerangan kedua kota Ai akhirnya dimenangkan. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya. Menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Tempat yang tandus sampai sekarang itu sekarang maksudnya di situ zaman itu. Ya. Ayat 29-nya, dan Raja Ai digantung di sebuah tiang sampai petang. Mati. Selesai kota Ai. Jadi sudah ada berapa kota, Bapak Ibu, Saudara, yang ditaklukkan? Yang pertama kota Jericho. Yang kedua kota Ai. Ini dia. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kemudian Yosua mendirikan mezbah bagi Tuhan di Gunung Ebal. Gunung Ebal itu, nah saya pakai pen aja deh. Ini dia. Waduh, kalau pen nggak kelihatan. Gunung Ebal itu ini, Bapak Ibu. Gunung Ebal. Sedangkan Gunung Gerisim ini. Bapak Ibu masih ingat ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub? Kan terjadi dialog tuh. Maria berkata, orang beribadah di Yerusalem, kalau kami di gunung. Nah, gunungnya Gunung Gerisim tuh ini letaknya. Di atasnya kota Betel. Ya, di atasnya kota Ai juga. Jadi itu. Oke. Nah, di kesempatan inilah Yosua menyalin hukum Musa. Hukum Musa itu Taurat. Bapak Ibu kalau mendengar hukum Musa artinya Taurat. Jadi rupanya Taurat disalin oleh Yosua. Mengapa disalin? Karena yang lama kalau nggak disalin rusak lama-lama. Nah, sebelum rusak disalin. Begitulah cara Alkitab dilestarikan sampai hari ini. Disalin terus. Sampai lahirnya mesin cetak. Gutenberg. Lalu dicetak. Dan tidak disalin lagi dengan tangan. Kecuali ada yang memang mau menyalin sendiri ya boleh saja. Ya, ini tertulis nih, Yosua menyalin hukum Musa. Bahkan di zamannya Yosua saja, Taurat sudah disalin. Nggak tahu apakah Taurat aslinya masih ada atau tidak tulisan tangan Musa. Ya mungkin masih ada zaman itu, tapi kemudian salinan-salinannya mulai banyak. Ya, demikian. Oke, kita lanjutkan. Ya, Kanaan di zamannya Yosua itu, kalau kita baca Yosua pasal 9, ayat 1-2,
Di situ ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat Sungai Yordan, raja-raja ini mendengar apa sih? Oh, Israel menyeberang Sungai Yordan yang terputus. Orang Amori kalah yang di sebelah timurnya. Yeriko runtuh. Kemudian apa lagi? Kota Ai jatuh. Udah dekat sekali itu. Udah masuk ke Kanaan. Nah, ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat Sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, dan sepanjang tepi pantai Laut Barat, Laut Besar, sampai ke seberang Gunung Libanon. Nah, ini dia, yakni raja-raja orang Het. Het yang pertama. Het itu ini, Bapak Ibu, yang di bawah sama di atas ini, di sebelah kanan. Orang Amori, ini yang di dekat Laut Mati ini, orang Amori. Ya. Orang Kanaan yang di sebelah dekat laut, di sebelah barat nih. Orang Feris di timurnya Kanaan. Orang Hewi itu di sebelah kanannya lagi. Dan orang Yebus, ini petanya di sebelah kanan nih, Bapak Ibu. Jadi orang Kanaan itu terdiri dari banyak kaum, ya. Nah, mereka mendengar bahwa Yeriko runtuh, kota Ai sudah hancur. Lalu mereka bergabung satu sama lain untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Kelima raja ini bergabung untuk bersama-sama menyerbu Israel. Karena Israel bahaya nih, sudah sampai semua kalah lagi gitu, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada yang namanya Gibeon. Ada satu kota namanya Gibeon. Orang-orangnya besar, perkasa. Tetapi mereka melihat Israel begini. Mereka tahu Tuhan Allah beserta Israel. Mereka cari akal supaya mereka tidak dibunuh. Mereka cari akal, mereka pergi ke Yosua, menemui Yosua. Dan mereka pun cerita, kita yang lagi susah, begini, begitu, dan seterusnya. Sehingga Yosua menolong mereka. Tetapi akhirnya Yosua tahu bahwa mereka menipu. Itu pun mereka minta supaya Yosua mengampuni mereka. Mereka mau jadi apa saja. Lalu Yosua mengampuni mereka. Jadi mereka di bawah perlindungan Yosua. Ya, padahal hebat-hebat orangnya. Nah, orang-orang Gibeon ini karena takut akan Tuhannya Israel itu, mereka menyerahkan diri pada Yosua. Yosua 9 ayat 24. Sehingga mereka selamat. Oleh karena itu juga, maka namanya Adonisedek, itu rajanya Yerusalem ketika itu. Bahwa Yosua telah merebut kota Ai dan telah menumpasnya. Seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya. Demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Wah, Gibeon yang besar saja sudah menyerah, bersahabat bahkan. Nah, maka sangat takutlah orang-orang itu. Sebab Gibeon itu kota yang besar sebenarnya. Seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai. Semua orangnya adalah pahlawan. Menyerah sama Israel. Takut dengan Tuhan Allahnya Israel. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi 5 raja Amori ini menggempur Gibeon. 5 raja orang Amori ini, Yerusalem, Hebron, Yarmut, Lakis, Egron, itu mengepung Gibeon. Orang-orang Gibeon tahu dikepung, dia minta tolong sama Yosua. Akhirnya Yosua mengirim tentaranya. Israel menyerang mereka, dan mereka lari ke gunung-gunung. Tapi ada mujizat Tuhan. Tuhan melempari mereka dengan batu dari langit. Waduh, entah itu batu apa itu. Dengan batu-batu besar dari langit. Yang mati karena batu-batu dari langit itu lebih besar daripada yang mati dengan pedangnya Israel. Tuhan turut campur tangan, intervensi.
Mengerikan ini kalau Tuhan sudah intervensi, siapa yang bisa lawan? Ya. Oke, berikutnya. Ya. Ini adalah petanya, Bapak Ibu. Ini orang Amorit di pinggir Laut Mati. Ini orang Het di selatan dan di utara ya. Nah, ini kota-kotanya yang saya beri panah hitam ini. Ada Yerusalem, ada Geser, Yarmut, Libna, Lakish, Makedah, Eglon, Debir, Hebron, dan seterusnya. Bisa dilihat sendiri. Ya. Semuanya lengkap Bapak Ibu datanya. Kita lanjutkan dulu ya. Yang menjadi masalah adalah begini. Di Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Ayat 12-nya, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Bapak Ibu bisa bayangkan, Gibeon dikepung oleh 5 raja. Israel, Yosua mengirim tentara Israel menyerang mereka, ya. Nah, lalu rupanya itu sudah agak mau sore, Bapak Ibu. Sehingga Yosua berdoa, matahari berhentilah di atas Gibeon. Nah, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ayat ini sering diserang oleh banyak orang, karena itu tidak masuk akal. Masa matahari berhenti, bulan berhenti? Gitu. Tapi ya kita mesti belajar apa yang dimaksud. Ya, jangan ambil kesimpulan kalau tidak mengerti. Nah, ayat 13 kita lanjutkan dulu ya. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Ini terjemahan bahasa Indonesianya, Bapak. Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Jadi matahari dan bulan tidak bergerak sampai Israel memenangkan, menumpas semuanya. Begitu kira-kira. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab Orang Jujur? Rupanya ada kitab lain selain Alkitab yang disebut di dalam Alkitab. Kitab Orang Jujur namanya. Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam. Kira-kira sehari penuh. Bapak Ibu perhatikan baik-baik kalimat ini. Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam. Artinya apa? Bukan tidak bergerak sama sekali. Bergerak seolah-olah tidak bergerak. Lambat sekali bergeraknya. Siang menjadi lama. Seolah-olah begitu. Kira-kira sehari penuh. Ya. Ayat 14, belum pernah ada hari seperti itu. Baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Ini menimbulkan banyak pertanyaan loh. Masa Yosua berdoa lalu matahari berhenti dan bulan? Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Jadi pertanyaannya begitu, Bapak. Bagaimana mungkin matahari dan bulan itu bisa berhenti? Pikiran orang sekarang yang berdasarkan logika ilmu pengetahuan. Jika matahari dan bulan itu berhenti, bukankah akan terjadi kehancuran alam semesta? Bukankah akan terjadi kekacauan kosmis dalam skala besar? Matahari berhenti, bulan berhenti, goncang seluruh alam semesta pasti. Ya, oke. Sebab bumi itu berotasi pada porosnya sambil mengitari matahari, sehingga kita mengalami siang dan malam. Bagaimana mungkin matahari dan bulan bisa berhenti? Hal ini seharusnya tidak perlu membuat kita bingung.
Sama dengan ketika kita mendengar matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Coba diartikan literal atau harafiah. Matahari terbit dari timur, dari bawah lagi. Kelihatan gitu. Di jam 12 tepat di atas kita. Terus terbenam lagi di barat. Kok matahari bisa terbenam di tanah ya kelihatannya? Begitu. Kalau di laut itu matahari terbenamnya di tengah laut. Munculnya dari dalam laut. Nggak ada buktinya orang menyalahkan atau bingung tentang hal itu. Makanya kita harus jujur, ya. Dan harus cerdas waktu membaca Alkitab. Ini bentuk kalimat apa ini sebenarnya? Apakah ini bisa diartikan literal, harafiah, ataukah ini sebenarnya figuratif? Nah, biasakan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara yang biasa mengikuti online Bible Study, sebenarnya sudah belajar hermeneutik secara tidak langsung. Bahwa kalau baca Alkitab itu harus dilihat konteksnya. Bahwa kalau kita baca Alkitab itu harus dilihat apakah ini literal atau harafiah. Apakah ini bentuknya puisi, perumpamaan, kiasan, atau apa? Nah, harus cerdas. Nanti kita mengerti Alkitab dengan benar. Ya. Bagaimana teknisnya kalau itu memang benar-benar berhenti? Nah, coba kita lanjutkan dulu ya. Kalau kita lihat teks asli Alkitab, yang dimaksud dengan matahari itu berhenti, itu dipakai kata damam. Damam. Dalet mem mem tulisannya. Ya. Nah, di situ artinya apa? Artinya yang pertama bisa berarti rest, istirahat. Yang kedua wait, tunggu. Yang ketiga still, diam. Yang keempat relax. Yang kelima quiet. Dan seterusnya. Yang terakhir artinya silence, diam. Silence. Bukan diam nggak bergerak, tapi diam tidak berbicara. Apa ini artinya? Ya, silent, sepi. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, jika kita membaca Alkitab, itu tafsir itu bisa beberapa kemungkinan. Banyak orang ya yang tidak mengerti ya. Itu bicaranya aneh-aneh. Saya bicara soal tafsir, dia bilang di Alkitab tuh nggak ada tafsir, Pak. Nggak ngerti bicara. Tafsir itu maksudnya kalimat yang kita baca itu kita artikan. Bukan tafsir ramalan apa. Bukan ya, dengarkan baik-baik. Hermeneutik itu diterjemahkan menjadi tafsir, ilmu tafsir. Makanya kalau tidak belajar itu jangan ngeyel. Ya. Oke. Kalau kita lihat tadi itu damam ya, teks aslinya. Maka kemungkinannya ayat ini bisa ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa diartikan literal nggak harafiah? Bisa saja. Memang demikian yang terjadi kalau literal artinya ya. Karena Tuhan dapat melakukan apa saja kan. Ingat, jagat raya dia ciptakan Tuhan dari tidak ada menjadi ada. Jadi kalau cuma matahari diam dan bulan diam, pasti bisa. Bagaimana caranya? Jadi sebenarnya Tuhan itu memperlambat perputaran bumi. Rotasinya bumi itu diperlambat oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya siangnya lebih lama. Mengerti ya, saudara? Kalau rotasi bumi diperlambat, maka siang menjadi lebih lama. Itu salah satu kemungkinan. Ya. Atau bahkan rotasi bumi dibuat berhenti sama sekali. Kalau pengertiannya literal atau harafiah. Sehingga mengalami siang lebih lama 1 hari. Jika ini yang terjadi, maka ini mujizat. Manusia tidak akan bisa membuktikan secara iptek. Kalau pakai akal budi, nggak mungkin. Ya sama saja kalau ditanya,
Mungkin nggak manusia bangkit? Ilmu kedokteran suruh pikir. Nggak mungkin kan? Manusia nggak bisa. Mungkin nggak berjalan di atas air? Nggak mungkin. Tapi mungkin ternyata. Mungkin nggak yang buta sejak lahir melihat? Tidak mungkin. Tapi itulah yang dilakukan Tuhan. Jadi Tuhan bisa nggak membuat matahari berhenti dan bulan berhenti tanpa membuat kekacauan kosmis, tanpa terjadi gempa langit dan sebagainya? Bisa nggak? Ya tentu saja bisa, Tuhan yang ciptakan. Ya. Kalau ini yang terjadi, seandainya ini yang terjadi, ada saja itu pihak-pihak yang mengklaim bahwa dengan komputernya NASA itu dihitung mundur. Ternyata komputernya error, katanya hang. Kenapa? Karena tidak cocok. Ada satu hari kok kemana ini harinya hilang nih. Lalu ada orang yang mengartikan itu hari Yosua, satu hari hilang karena peristiwa ini. Itu klaim-klaim itu nggak bertanggung jawab itu. Nggak ada buktinya sampai hari ini. Kalau memang komputer error, mana? Saya mau lihat buktinya. Kok nggak dipublikasikan? Kita tidak boleh loh seperti itu. Membela Alkitab tapi ngarang-ngarang. Nggak ada buktinya. Mana buktinya? Bagaimana perhitungannya? Apa dasarnya untuk menghitung? Jangan membela Alkitab dengan kebohongan. Tidak boleh. Ya, membuat sensasi. Gitu. Nggak boleh. Pokoknya kalau Tuhan buat itu diam, ya memang bisa diam gitu. Tidak perlu ngarang-ngarang komputer error dan sebagainya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau diartikan itu memang benar-benar literal harafiah, kemungkinannya adalah refraksi sinar matahari. Apa itu refraksi? Pembiasan sinar matahari yang menyebabkan siang lebih lama. Nah, bagaimana teknisnya ya kita tidak tahu tepatnya bagaimana. Ya, tapi itu kemungkinannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, baca Alkitab kok kemungkinan. Orang-orang yang begini nih yang nggak mengerti. Harus pasti dong. Ya, nanti kita lihat dulu ya. Ini salah satu kemungkinannya. Yang kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua adalah figuratif. Ya. Dengan kenapa figuratif? Sebenarnya kalimat-kalimat tadi itu ditulis dengan penuturan bergaya bahasa puitis. Sebenarnya itu puitis. Cuma diterjemahkan menjadi tidak kelihatan puitisnya. Itu puitis. Jadi kalimat itu puisi sebenarnya. Jadi kalau memang itu figuratif, tidak boleh diartikan secara literal atau harafiah. Ya, Bapak Ibu ya. Saudara ikuti terus ya. Gaya bahasa semacam ini menggambarkan hari kemenangan Tuhan. Gitu. Hal ini tertulis juga di Kitab Orang Jujur. Tadi sudah kita bahas ya. Kitab Orang Jujur itu kemungkinannya adalah kumpulan nyanyian perang kuno. Jadi sebenarnya itu gaya bahasa puitis, nyanyian kemenangan. Gitu. Ya. Contohnya apa? Contohnya Hakim-Hakim 5 ayat 20. Saya bacakan ya. Dari langit berperang bintang-bintang, dan peredarannya mereka memerangi Sisera. Ada nggak di antara kita yang membaca ini, ini langit bintangnya pada berperang nih. Ada nggak kira-kira? Nggak ada saya rasa. Kalau ada ini orang-orang yang suka berhalusinasi. Bintang-bintang berperang. Ini bahasa puitis namanya. Mengerti ya? Sama dengan yang tadi. Nah, contoh lagi Habakuk 3 ayat 10-11. Melihat engkau, melihat Tuhan, gunung-gunung gemetar. Coba, ada yang mengartikan harafiah gunungnya gemetar beneran? Ada? Tidak ada, ini bahasa puitis pasti. Air bah menderu, lalu samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Samudera nggak punya tangan, saudara. Ini bahasa puitis. Makanya kalau baca Alkitab itu jangan selalu harafiah. Ya, oke. Ayat 11-nya, matahari bulan berhenti di tempat kediamannya. Ini kata-katanya berhenti sama.
Apa artinya? Berhenti gitu? Bukan, ini bahasa puitis. Habakuk. Karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Ini bahasa puitis, saudara. Ya, matahari bulan berhenti di tempat kediamannya. Emangnya punya kediaman, punya rumah. Jelas ya semua ya, amin ya. Jadi kita harus mindset itu dibuka. Jangan kaku, dari dulu pokoknya begini. Coba dibuka wawasannya. Nanti pasti lebih mengerti kalau baca Alkitab. Ya. Kalau di YouTube itu kan banyak yang komentar aneh-aneh, ya kan? Ah, ini apa ini ya, ya kamu nggak ngerti soalnya. Nah, kalau nggak ngerti begitu, udah nggak ngerti nggak mau belajar, ya repot kalau begitu. Yang rugi bukan saya, yang rugi kau sendiri kalau nggak mau belajar. Ya, diajarin nggak mau belajar. Oke, kita lanjutkan ya. Kemungkinan ketiga, rupanya damam itu artinya silence. Bisa berarti ini figuratif yang artinya ketika itu matahari berhenti berfungsi. Berhenti bersinar. Apa itu? Gerhana matahari. Ini salah satu artinya, meskipun ini mungkin kemungkinannya kecil ya yang ini ya. Kok kayaknya nggak begitu ya. Kalau gerhana matahari kan gelap. Sedangkan Yosua minta perpanjangan siang itu supaya menumpas musuhnya. Jadi lebih cocok bukan yang ini sih. Yang literal atau yang figuratif yang tadi bisa-bisa saja. Ya. Kita tidak bisa pastikan. Tapi kalau ada orang yang pilih literal, Pak, Tuhan bisa buat segalanya. Ya, silakan. Ada yang bilang itu figuratif, Pak, bahasa puitis. Maksudnya itu nyanyian kemenangan. Ya, boleh juga, terserah. Ya. Jangan yang satu menyesat-nyesatkan yang lain menyesat-nyesatkan yang satu. Banyak orang seperti itu. Kalau beda pendapat menyesat-nyesatkan, terus membuli, tidak sopan, tidak punya etika. Sudah tua nggak punya etika. Punya gelar teologi lagi, nggak punya etika. Tuhan pasti tidak berkenan atas hidupmu. Ya, ingat ada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Baik menulis di internet, baik bicara, itu yang memberkati. Ya, jangan kaku jadi orang. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, yang manapun tafsirnya, saudara, itu nggak masalah. Tetapi intinya adalah sebagai berikut, bahwa Tuhan mendengarkan Yosua. Tuhan ada di pihak Yosua. Karena memang Tuhan sedang memiliki rencana besar atas Israel. Kanan harus ditumpas semua. Makanya Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan mujizat. Ketika raja-raja itu lari ke gunung, tentara-tentaranya ditimpa batu-batu besar dari langit. Mati mereka kena batu besar dari langit. Bukan karena pedang Israel. Yang mati karena pedang Israel lebih sedikit daripada yang mati karena batu-batu dari langit. Itu hujan meteor atau hujan es atau apa, kita tidak tahu. Ya. Nah, hal ini dilakukan Tuhan karena Allah kita adalah Allah yang setia pada janjinya. Janji pada siapa? Pada Abraham, ya, pada nenek moyang Israel. Pada Abraham, bahwa negeri itu akan dijadikan negerinya Israel. Umat Tuhan. Dan melalui umat Israel, keselamatan akan dinikmati oleh seluruh kaum di muka bumi. Melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin ya semua ya. Oke, kita lanjutkan. Saudara, Rabu depan kita akan melanjutkan kisahnya Kanaan takluk. Apakah seluruh Kanaan takluk? Nanti kita akan lihat Rabu depan. Rabu depan itu Kanaan takluk, kemudian satu sesi lagi, sesi ke-7, kesimpulan dari kitab Yosua. Kita akan lanjutkan terus. Saudara. Kita akan menelusuri Alkitab, kitab demi kitab, sambil
membahasnya secara sistematika teologi, secara alkitabiah. Jadi tidak berhenti pada kitab itu atau bahkan ayat itu. Kita bahas tuntas setiap topik. Ya. Oke, pastikan saudara mengikuti terus, karena kalau tidak yang rugi saudara sendiri. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi kita sudah belajar bagaimana Israel masuk ke Kanaan, mulai dengan berkemah di Gilgal. Dari situlah Israel berangkat untuk menaklukkan Yeriko. Tuhan turut campur merobohkan temboknya Yeriko. Dari Yeriko lalu menyerang ke Ai, kalah karena ada yang berbuat dosa, curang. Akan namanya. Kemudian akan dihukum, diserang lagi Ai sekali lagi. Kali ini Ai ditumpas habis. Setelah itu 5 raja orang Amori semua bergabung ingin menghancurkan Israel. Mereka mengepung Gibeon, kota Gibeon. Lalu orang Gibeon minta tolong Yosua. Tentara Israel menyerang, habislah mereka. Nah, di atas Gibeon terjadi banyak mujizat. Orang-orang lari ke gunung ditimpa oleh batu-batu besar dari langit. Ya, itu. Nah, sedangkan Gibeon yang besar-besar orangnya, kotanya juga kota besar, malah bersahabat akhirnya menyerahkan diri kepada Israel. Makanya Israel membela Gibeon dan 5 raja itu semuanya dikalahkan. Akhirnya musnah mereka, ditaklukkan. Penaklukan ini akan kita lanjutkan Rabu depan. Ya, sampai di sini kita belajar bahwa kalau Tuhan punya janji, Tuhan pasti tepati. Karena Ia Allah yang setia. Kalau kita tetap setia, Tuhan juga setia. Kalau kita percaya penuh, kita pasti menang. Apalagi zaman sekarang. Bukan zaman perjanjian lama lagi. Zaman sekarang roh Allah yang Maha Tinggi ada dalam diri kita. Menyertai kita selalu. Jadi tidak ada lagi yang kita takutkan lagi. Ya, perang kita sekarang bukan perang fisik. Seperti zamannya perjanjian lama. Menaklukkan Kanaan. Bukan. Perang kita saat ini adalah memerangi diri sendiri. Yang natur dosanya masih ada. Itulah perang yang sesungguhnya. Peperangan rohani yang sebenarnya. Itu bukan pakai kendaraan keliling kota, kecerot-kecerot minyak, usir setan sana-sini. Bukan itu. Sebab setan diusir percuma. Setan diusir di perempatan, dia pindah perempatan lain. Diusir, dia pindah kota lain. Gak hilang-hilang. Padahal kejahatan itu ada di pikiran manusianya. Yang tidak mau taat sama Tuhan. Yang masih jahat. Terhadap orang lain jahat. Itu peperangan yang sebenarnya. Tuhan berkata, kalau engkau tidak melepaskan diri dari segala milikmu, tak dapat jadi muridku. Itu sebenarnya. Natur dosa memang ada dalam daging kita. Tapi kita harus berkuasa atasnya. Harus. Jadi peperangan rohani yang sebenarnya adalah bagaimana kita menang dalam perlombaan yang diwajibkan. Yaitu mematikan kedagingan kita. Yaitu menyalibkan manusia lama kita. Tujuan kita bukan Kanaan di bumi. Tujuan kita adalah Kanaan di surga. Jadi perjuangannya beda, bukan fisik. Batinnya. Amin, saudara. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab seperti biasa. Co-host, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Wignyo atas pemberitaan firman yang sangat memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan aktifkan kamera dan nyalakan icon raise hand-nya. Yang pertama ada Bapak Budi Santoso. Silakan Pak Budi. Ya, shalom Pak Wignyo. Shalom, silakan Pak Budi.
Ya, tadi yang dimaksud dengan bangsa Ai itu apakah Ayalon itu? Karena kan matahari, dibilang matahari di atas Gibeon dan bulan di Ayalon gitu. Maksudnya Ayalon ini Ayalon itu suatu daerah ya. Tepatnya mesti dilihat di peta nih. Tapi artinya suatu daerah. Ayalon itu nama daerah. Kalau Ai itu nama kota. Oke. Ya. Kalau gitu ya mungkin beneran figuratif sih kayaknya ya. Karena Ya. kalau matahari di situ, bulan di situ kan gerhana jadinya. Sama di Ya kota itu betul. juga. Betul. Masa matahari di situ terus bulan di dekat situ, ya kan? Bulan di Iya. baliknya bumi harusnya. Oke. Kemungkinan besar itu memang figuratif. Ya, ya makasih. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya. Oke, selanjutnya ada Bapak Payaman Sinambela. Silakan Bapak Payaman. Shalom, terima kasih Pak. Shalom. Kalau tadi ada 3 kemungkinan Ya. analisanya tentang matahari dan bulan berhenti. Ya. Kemudian kalau kita hubungkan dengan kemenangan yang oleh Gibeon karena bantuan Israel, dari 3 kemungkinan itu dihubungkan dengan kemenangan yang dicapai, kemungkinan mana yang paling mungkin, Pak? Kemungkinan mana yang paling mungkin lah? Baik, ini tergantung kitanya ya Pak. Kalau saya pribadi itu sepertinya figuratif Pak. Lebih cocok figuratif. Artinya itu nyanyian kemenangan. Jadi itu bukan kalimat yang diartikan, bulannya berhenti banget, benar-benar berhenti, bukan. Ini nyanyian kemenangan. Jadi figuratif. Tapi kalau ada orang yang ngotot, enggak Pak, Tuhan bisa buat berhenti. Oh ya memang bisa. Saya nggak mau ngotot dengan orang yang nggak setuju, ya nggak apa-apa, ya oke lah berhenti, gitu aja. Toh pengertian ini tidak menambah iman, tidak mengurangi iman. Jadi begitu. Tapi kalau saya lebih suka itu figuratif. Itu nyanyian kemenangan. Gitu. Karena apa? Karena Tuhan biasanya tidak pernah membuat suatu, meskipun Tuhan bisa, tidak pernah melanggar hukum alam yang begitu besar. Gitu. Misalnya, gunung pindah beneran. Tuhan nggak berbuat itu. Nanti kalau gunung pindah, penduduknya mati semua dong, jatuh. Nah, gitu. Begitu, Pak. Jadi berarti saya tangkap dengan tanda kutip, berarti kalau kita hubungkan dengan faktor gravitasi, sebetulnya lebih condong figuratif, Pak ya? Figuratif. Baru yang kedua, Pak. Ya. Sering kita dengar khotbah di gereja bahwa Kanaan penuh madu dan susu. Apakah ini literal atau figuratif, Pak? Oke. Kalau madu dan susu itu bisa literal, Pak. Karena memang ada produk madu banyak, ada susu banyak. Memang itu sekaligus bisa diartikan figuratif. Kenapa? Itu artinya kemakmuran. Jadi suatu negeri yang makmur, gitu. Bisa literal, bisa figuratif juga. Nah, Itu Pak. ya, makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Oke, selanjutnya ada Bapak Yurianto Gea. Silakan Pak. Pak Yurianto, silakan. Halo Pak. Shalom. Saya mau bertanya Pak mengenai apa aku dapat pelajaran dari orang Gibeon ya Pak ya. Ya. Suaranya agak kecil ya, bisa besar sedikit. Oh. Itu orang Gibeon Pak, apakah cara mereka berbohong kepada orang Israel, apakah cara mereka itu berkenan di hadapan Tuhan Pak? Oh, oke, baik. Yang jelas mereka berbohong itu tidak dalam rangka jahat. Mereka takut dibunuh. Jadi mereka berbohong. Terbukti ketika Yosua tahu bahwa mereka bohong, mereka tetap, kalau gitu aku dijadi apa saja mau, gitu. Jadi bukan jahat itu. Itu ditolerir.
nggak masalah. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya. Selanjutnya ada Bapak Perjuangan Lubis. Silakan Pak Perjuangan. Silakan Bapak. Halo Mbak Pendeta. Shalom. Makasih Pak. Saya senang boleh berjumpa kembali pada hari ini. Pak, iya, Saya senang juga Pak. iya. Saya mau minta konfirmasi aja Pak. Ya, Ya, terkait perjalanan bangsa Israel ini, ya kan? Oh, mereka harus menghadapi berbagai peperangan. Ya, konfirmasi Pak, apakah ini ada keterkaitan dengan Injil yang pertama itu Pak? Ya kan, Oh, Injil pertama baik. itu kan ada permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan ular itu. baik. Ya, ya, Pak. Ya, bolehkah kita katakan bahwa Israel merupakan keturunan perempuan dan musuh-musuhnya itu yang ada di tanah kanan itu adalah keturunan ular itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Kalau saya tidak berpikir begitu, saya berpikirnya begini. Seluruh kitab Perjanjian Lama itu dalam rangka penggenapan Kejadian 3 ayat 15. Seluruhnya. Jadi Israel itu ada dalam rangka penggenapan itu. Saya tidak memandang Kanaan sebagai keturunan ular itu, tidak. Jadi nanti keturunan si ular itu si setan itu maksudnya gitu. Jadi Israel itu ada supaya nanti juru selamat lahir dari Israel. Sesuai dengan janji Allah kepada Abraham. Gitu. Nah, terbukti di kayu salib bahwa keturunan si ular mematok tumit dari keturunan perempuan itu. Nah, artinya Yesus disalib, menderita disalib. Tapi keturunan perempuan ini meremukkan kepala si ular. Pekerjaan iblis dihancurkan. Gitu, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Iya. Jadi keluar sebagai pemenang ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati, Oke, Pak. Tuhan berkati. Berikutnya, Ya, oke. Berikutnya ada Ibu Lina. Silakan Bu Lina. Bu Lina, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ini Pak mau nanya aja tentang apa akal orang Gibeon ini. Oh, ya. Iya, kan Yosua ini ya sampai ketipu ya maksudnya ya. Padahal kan orang-orang Gibeon kan bukan orang yang percaya sama Tuhan ya Pak. Ya, tapi dia takut mendengar sepak terjangnya Israel. Mereka takut, Bu. Ya, lalu bagaimana, Bu? Halo? Ya, dengar, Bu. Dengar. Oh. Ya. Iya, maaf Pak. Ini ada yang iya. Ya. Jadi maksud saya gini Pak, berarti bisa ya Pak orang-orang, maksudnya orang yang takut Tuhan, orang yang maksudnya dekat dengan Tuhan pun kadang-kadang kita bisa ketipu juga ya Pak, berarti ya Pak? Oh ya, bisa saja, Bu. Bisa tertipu, bisa. Dan itu diizinkan Tuhan, nggak masalah. Oh iya Pak. Jadi ya memang kan seringkali kita kan ketipu ya Pak ya sama cara orang berbicara sama kita, dia mengatakan sesuatu yang menurut kita, jadi kita melakukan sesuatu untuk mereka, padahal ternyata ceritanya bohong gitu seperti orang-orang. Bisa saja, bisa. Bisa saja. Iya. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya. Selanjutnya ada Ibu Herti Sunloy. Silakan Herti. Ibu Herti ya, silakan. Pak, kalau kita belajar tentang Perjanjian Lama, sering kita melihat bahwa buat Tuhan itu tidak ada yang mustahil, sehingga apa saja yang diminta atau didoakan itu mudah didapatkan. Kalau kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sekarang ini, sepertinya kalau kita juga sudah setia, taat kepada Tuhan, tapi susah sekali untuk kita mudah untuk mendapatkan mujizat.
seperti yang dialami oleh Yosua, berdoa dan mujizat itu berlaku. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana kita punya sikap, cara kita sebagai orang Kristen yang sudah taat, yang sudah setia, bagaimana cara kita untuk mudah bisa mendapatkan mujizat seperti yang dialami oleh Yosua. Oke, Terima baik. kasih. Baik. Yang pertama, kita harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Nah, yang kedua, kalau kita sudah hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah dalam segala hal, mengalami mujizat atau tidak menjadi tidak penting lagi. Karena Tuhan berkenan dalam hidup kita. Itu, Bu. Nah, kalau saya mengalami mujizat beberapa kali. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu saudara sekalian nggak ngalami, nggak masalah. Asal Tuhan berkenan atas hidup kita. Nah, saya sarankan Ibu Herti mendengar khotbah saya hari Minggu yang di GSKI Peak, Bu. Itu kan soal mujizat. Mujizat masih ada tanda tanya itu. Nanti Ibu akan mendapatkan gambaran tentang mujizat yang utuh. Bahwa kita itu nggak usah menunggu mujizat terjadi. Kitalah pembuat mujizat itu. Nah, nanti didengarkan, Bu. Itu lengkap tuh, ya. Iya. Nah, oke. Tuhan berkati. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya. Oke, selanjutnya ada Ibu Linda Siangnya. Silakan Ibu Linda. Silakan, Bu Linda. Ya, terima kasih. Pak Witnyo mau tanya nih, sehubungan dengan tadi Gideon yang berbohong itu bisa ditolerir ya? Ya. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak, kita kan sering istilah berbohong, kebenaran. Atau daripada kita menyakiti hati orang, lebih bagus kita berbohong. Itu bagaimana tuh, Pak? Aduh, ini dia. Gini, Bu. Setiap apapun yang kita lakukan, harus menyenangkan Tuhan, bukan? Semuanya harus untuk Tuhan. Setuju ya? Oke. Kalau kita punya dua pilihan, ini cuma misal ya, kan kejadian bisa banyak di dunia ini. Misalnya kita punya pilihan nih, Bu. Yang pertama kita bohong, tapi orang selamat. Yang kedua, kita jujur, tapi orang jadi mati. Pilih yang mana, Bu? Ya, pilih orang yang selamat, Pak. Saya Pasti. bohong aja. Makanya, yang utama itu kasih, Bu. Bukan berarti lalu bohong boleh nih kalau gitu. Bukan itu. Kalau seandainya pilihannya cuma dua, yang mana yang terbaik untuk Tuhan, itulah yang kita pilih. Mengerti maksudnya? Saya pernah dengar gini loh, Pak Witnyo, dari pendeta juga ya, bilang tidak bisa katanya. Bohong tetap bohong, karena kita kan tidak boleh bersaksi dusta gitu, Pak. Bersaksi dusta itu beda. Bersaksi dusta itu dalam rangka kejahatan. Bohong untuk kejahatan. Bohongin orang, tidak jujur, itu kejahatan itu. Kalau kejahatan tidak boleh. Saya sedang tidak bicara bohong itu boleh loh ya, bukan. Kalau kita kepepet dengan dua pilihan. Gini deh, saya kasih ilustrasinya deh, Bu. Ada orang yang lari dari kejauhan. Minta tolong. Lalu ada seorang pertapa di situ. Dia lewat. Begitu melihat sang pertapa ini, orang itu minta tolong. Tolong ya, Pak. Bapak kan orang baik. Sembunyikan saya di pohon ini ya. Bapak ini lagi pertapa di pohon. Lalu disembunyikanlah orang itu. Iya, saya orang baik. Yuk, saya sembunyikan. Dah. Lalu yang segerombolan orang yang mengejar dia datang. Loh, ada pertapa. Orang baik nih, pasti jujur. Bapak lihat nggak orang yang tadi lari-lari itu? Sang pertapa, karena orang baik nggak boleh dusta kan, nggak boleh bohong. Ada ini, di atas saya nih, lagi bersembunyi. Keroyok, matilah itu. Coba, yang mana yang benar? Ini orang ini jahat artinya. Dia jujur tapi jahat. Mencelakakan orang lain. Kalau dia tidak mau nolong, mestinya jangan. Saya nggak mau melindungi orang yang nggak jelas. Kamu lari aja terus.
Mestinya begitu. Jangan ditampung tapi lalu jujur. Mati dong dia. Nah, itu artinya membunuh secara tidak langsung. Makanya ada kasus-kasus tertentu. Saya nggak bicara bohong boleh loh ya, jangan dipelintir ya. Bohong tidak boleh. Karena bohong itu jahat. Nah, ini kan bukan kejahatan yang ini, yang saya bicarakan ini. Gibeon bohong karena ketakutan dibunuh. Nggak bermaksud jahat. Lalu Yosua tahu itu bohong. Tapi Yosua tahu juga ini bukan bohong jahat. Makanya ketika mereka, ya sudah aku dijadikan apa saja, hambamu boleh deh. Ya oke, nggak apa-apa. Kalau jahat dibunuh pasti. Enggak, itu bukan bohong yang jahat. Ya. Kalau seandainya Pak Ibnu di dalam kehidupan sehari-hari deh ya, Ya. kita harus berbohong terhadap teman, tapi dengan tujuan kita tidak menyakitin hati dia atau tidak agar dia tidak menjadi marah gitu loh. Saya bilang gini misalnya ya Pak, mau ada teman lain yang menceritakan kejelekan dia kepada saya gitu ya. Saya tahu kalau saya sampaikan kepada dia akan marah sekali, akan menyerang teman itu atau bagaimana. Saya lebih bagus kan bilang, oh saya nggak tahu, saya nggak dengar. Itu bagaimana? Itu contoh kecil ya Pak ya. Itu bagaimana Pak? Kalau menurut saya ya, ini pribadi, kalau nggak setuju ya nggak apa-apa sih. Kalau saya lebih baik tidak menceritakan kalau itu kejadiannya. Tapi kalau dua-duanya dewasa, ya sebaiknya diceritakan, udah jangan marah begini loh. Udah, saling mengampuni. Nah, tergantung kondisinya, Bu. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, nanti terjadi perkelahian dan sebagainya, ya udah nggak usah cerita, untuk apa. Ini bukan bohong dalam rangka jahat loh. Enggak. Justru kalau saya ceritakan, saya jadi jahat. Kalau Ibu cerita ke orang itu kan nggak bohong nih. Jahat nggak kira-kira? Jadi jahat itu. Nah, makanya ini intinya bukan bohong atau tidak. Intinya jahat atau tidak di mata Tuhan gitu. Yakub bohong nggak, Bu? Yakub bohong terhadap bapaknya supaya diberkati. Apakah itu jahat? Tidak, karena Esau menganggap remeh hak kesulungan itu. Jadi saya tidak bicara ada bohong putih, bohong hitam. Enggak boleh itu. Tapi ada kondisi di mana pilihannya mana yang lebih Tuhan berkenan. Nah, kita lakukan untuk Tuhan saja. Gitu. Enggak cuma soal itu, Bu. Ada persoalan banyak di dunia ini yang banyak, iya Pak, dalam kehidupan sehari-hari itu kan sangat banyak sekali. Kita harus mengerti prinsip dasarnya. Kalau kulakukan ini, Tuhan suka nggak ya? Nah, begitu. Seperti tadi, oh aku harus jujur. Ngomong apa namanya terus berantem. Tuhan suka begitu? Enggak, pasti. Itu kira-kira begitu, Bu. Terima kasih Pak Wisnu. Tuhan berkati. Di dunia ini memang banyak persoalan yang rumit akhirnya. Nah, kalau yang itu harus digali perlahan-lahan, konseling, datanya diperlengkapi, baru kita bisa mengambil kesimpulan gitu. Ya, tidak boleh dijadikan rumus ya, Bapak Ibu. Nanti bilang Pak Winyo bilang boleh bohong. Wah, enggak, bukan itu masalahnya. Oke, berikutnya. Oke, selanjutnya ada Ibu Tina Dunlop. Silakan Bu Tina. Pak Wignyo, shalom. Pak Wignyo, saya mau tanya, tapi mudah-mudahan pertanyaan saya nggak konyol ya Pak ya. Ini masalah Tuhan. Ya. Masalah Tuhan, masalah Roh Kudus. Itu saya bingung Pak. Oh, oke, gini Bu, gini. Dalam waktu yang singkat, saya mau berikan Ibu begini aja. Jangan dengarkan penjelasan yang rumit-rumit, Bu. Ibu bayangkan Tuhan Yesus waktu dibaptis. Ada suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Betul? Ya. Itu adalah Allah Bapa. Tuhan Yesus dibaptis, itulah Tuhan Yesus. Lalu ada yang seperti burung merpati, itulah Roh Kudus. Saat ini Allah Bapa ada di surga, Tuhan Yesus ada di surga, Roh Kudus ada bersama kita, dimeteraikan dalam hidup kita, supaya kita hidup benar, supaya kita hidup kudus. Mari kita hidup, berjuang supaya hidup kudus. Nah, sederhana begitu saja, Bu. Jangan pikir yang rumit-rumit. Terima kasih Pak Wignyo. Oke, Ibu Tina.
Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, berikutnya. Oke, selanjutnya ada Bapak Andi Steven. Silakan Pak Andi. Ya, selamat malam Pak Wigno. Malam. Malam ini saya ada 2 pertanyaan. Ya, Yang pertama mengenai dosanya Akan. Ya. Dosanya Akan itu kan tidak boleh disuruh tidak boleh mengambil sama sekali hasil jarahan, tapi Betul. dia ngambil. Ya. Saya mau nanyakan implikasi atau refleksi untuk kehidupan kita sekarang ini seperti apa Pak contohnya? Oke, ini pertanyaan bagus sekali ini. Jadi begini, perintah Tuhan dilanggar oleh Akan secara sengaja. Padahal ini lagi genting suasana, lagi serius perang. Nah, itu implikasinya hari ini sama. Kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, tidak dengar-dengaran, tidak taat, dengan sengaja, maka sebenarnya kita sudah terkutuk. Meskipun hidupnya kaya, kelihatan baik-baik saja, sehat, itu hidup dalam kutuk sebenarnya. Sebab Alkitab itu memuncak di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru berkata begini, barang siapa tidak mengasihi Tuhan, dia terkutuk. Sederhana. Nggak mengasihi Tuhan itu apa? Tidak melakukan kehendak Tuhan. Gitu. Jelas ya mungkin ya. Oke. Oke, yang kedua Pak. Yang kedua, saya mau menanyakan mengenai Joshua. Ya. Joshua ini kan istilahnya dia dalam memasuki tanah Kanaan di setiap pertempuran notabene sukses semua Pak. Itu karena Tuhan menyertai. Nah, saya mau tanyakan implikasinya terhadap kehidupan kita saat ini itu seperti apa? Oke, baik. Penyertaan Tuhan, apakah kita ini harus selalu berada di dalam visinya Tuhan? Nah, itu yang realnya seperti apa gitu Pak? Oke, baik. Jadi Yosua ini tidak selalu menang. Ketika akan berbuat dosa kalah Israel. Nah, kembali lagi harus hidup kudus baru menang lagi, gitu ya. Nah, kenapa Yosua menang? Tuhan beri pembelaan. Yang pertama, yang kedua, mereka tetap harus berperang, Pak. Perhatikan, Israel perang, tetap harus perang. Nah, implikasinya hari ini adalah kita sekarang sudah disertai Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Tinggi dalam diri kita. Kitalah yang harus perang sekarang. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bukan buat semua orang, hanya bagi yang mengasihi Dia. Nah, Roma 8 ayat 28. Jadi kita harus perang nih. Roh Kudus sudah siap kok. Kita harus mau dipimpinnya. Memberikan diri dipimpin. Sama seperti dulu Israel, Yosua, Tuhan berfirman, jangan takut, yang kokoh, maju. Akan kuberikan kota itu kepadamu. Nah, sama. Jangan takut, kita maju. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Tinggalkan dunia. Kerja yang benar untuk Tuhan. Lakukan segalanya untuk Tuhan. Nah, nanti pasti menang. Karena Roh Kudus beserta kita. Lakukan bagian kita, bagian Tuhan sudah pasti sukses. Bagian kita nih yang seringkali gagal. Begitu implikasinya. Ya, karena istilah kata-kata berperang ini untuk sekarang ini banyak diartikan meleset kemana-mana gitu. Iya, betul. Peperangan rohani keliling, cerot-cerot minyak, doa di perempatan, ngusir-ngusir setan. Bukan. Itu sia-sia itu. Peperangan rohani itu ini. Peperangannya ada di pikiran manusia, di dagingnya. Percuma keliling-keliling begitu, tapi matanya jelalatan, lihat yang nggak pantas dilihat, ngomongnya nggak sopan, masih selingkuh sana, kiri, kanan, nggak jujur. Masih suka bohong untuk hal-hal yang menguntungkan dirinya, menipu orang lain, merugikan orang lain, dan sebagainya. Kan percuma, Pak. Peperangan yang sesungguhnya malah dia nggak lakukan. Salah definisinya. Peperangan rohani yang sebenarnya itu rohani kita ini yang harus dibereskan. Kita harus menang. Makanya di kitab Wahyu sering disebut tuh, barang siapa menang, engkau akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Barang siapa menang, engkau akan ini dan seterusnya. Barang siapa menang.
melawan diri sendiri. Musuh terbesar itu diri sendiri. Gitu. Ya. Terima kasih, terima kasih Oke, Pak. Tuhan berkati. Berikutnya. Baik, selanjutnya ada Ibu Ade Novita. Silakan Ibu Ade. Bu Ade, silakan. Selamat malam Pak Wisnyo. Selamat Saya malam. mau tolong dikoreksi ya Pak ya, pengertian saya berhubungan dengan khotbah Bapak hari Minggu mengenai mujizat. Ya. Kalau saya baca di Perjanjian Baru, terutama di Kisah Para Rasul, itu rasul-rasul itu dan juga apa ya, seperti Stefanus atau Timotius itu, mereka itu memohonkan mujizat, kesembuhan, itu sepertinya buat orang lain ya Pak ya, bukan buat diri mereka sendiri gitu. Hanya sekali saya baca itu yang minta mujizat adalah Paulus untuk kesembuhan sakitnya. Apakah pendapat saya ini betul? Oke, jadi kesembuhan itu bisa diminta untuk orang lain maupun diri sendiri, Bu. Karena Tuhan kita fokusnya bukan kesembuhan itu, fokusnya adalah keselamatan jiwa. Jadi kalau Tuhan pandang kita harus disembuhkan, pasti disembuhkan juga. Tapi kalau Tuhan pandang nggak perlu yang ini, ya nggak apa-apa. Karena kesembuhan fisik itu bukan tujuan. Tujuannya adalah kesembuhan jiwa kita. Gitu. Meskipun saya pernah mengalami juga mujizat kesembuhan fisik. Nah, tetapi yang lebih penting adalah kesembuhan jiwa. Sehingga Tuhan berkenan. Ada banyak contoh kok, Bu, orang mengalami mujizat kesembuhan fisik. Tapi hidupnya nggak benar juga. Nggak selamat. Nggak selamat. Makanya yang utama harus diutamakan. Jangan ngurusin yang bukan utama, dikejar-kejar terus, padahal bukan itu yang menyelamatkan. Begitu, Bu Ade? Berarti yang penting kita harus selaras dengan kehendak Tuhan ya Pak ya? Iya. Seperti yang ada di PowerPoint-nya Bapak tadi. Ya, betul. Jadi Kitab Roma berkata begini, Bu, yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Yang utama kita harus jadi anak Allah. Apapun yang kita lakukan, selaras dengan kehendak Tuhan. Itu sebenarnya. Baik Pak. Ya, oke, Tuhan berkati. Oke, selanjutnya ada Bapak Sandi Michael. Silakan Pak Sandi. Pak Sandi, silakan. Selamat malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Ini loh Pak, mau tanya. Kan hari Minggu juga Bapak juga udah khotbah mengenai mujizat kan ya Pak? Ya. Ini saya dapat pertanyaan gitu loh Pak. Ya. Selama ini kan iman itu digunakan untuk supaya dapat mujizat. Ya. Iya kan Pak? Selama ya. ini orang gunakan, kamu kalau beriman ya minta apa aja dapat mujizat ya kan Pak? Ya. Tapi kalau kita pelajari ternyata dulunya mujizat itu dipakai Tuhan dalam rangka rencana Tuhan gitu loh. Betul. Bukan karena percayanya orang Israel gitu. Betul. Terus di Perjanjian Baru Tuhan Yesus datang pun sebenarnya dalam rangka menunjukkan tanda-tanda bahwa Dia adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Benar nggak itu Pak ya? Betul. Kenapa sekarang iman digunakan untuk supaya dapat mujizat ya Pak? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Sebenarnya ini sudah saya khotbahkan tentang iman ya. Iman itu mula-mula orang senang disembuhkan nih. Lalu datang kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya tokonya laris, diberkati. Nah, itu mula-mula. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu harus makin dewasa. Iman itu bukan untukku. Iman itu justru aku untuk Tuhan. Ya. Iman itu justru menyerahkan diri, bukan aku klaim janjinya, aku pengen rumah mewah, pengen ini, pengen itu. Kok malah pengen? Nah, kalau orang banyak keinginan itu bukan orang beriman itu namanya. Jadi iman jadi diartikan salah. Seolah-olah kalau punya iman kita boleh minta apa saja diberi. Salah. Itu iman anak kecil, itu kanak-kanak. Nanti makin dewasa nggak dikasih sama Tuhan. Kenapa? Kamu harus kerja keras. Kamu harus berperang. Kita harus matikan manusia lama kita. Itu bedanya orang dewasa sama yang kanak-kanak terus. Makanya banyak orang imannya bonsai. Nggak tumbuh-tumbuh. Nggak berkembang. Karena diarahkannya ke situ.
Kalau kamu beriman, apa aja pasti dikasih oleh Tuhan. Gitu. Padahal nggak dikasih ya oleh Tuhan. Emang benar dikasih semua? Enggak. Kalau dikasih semua, manusia jadi rusak sifatnya, karakternya. Besok ujian Tuhan, tolong nanti dibantuin ya biar A. Rusak kalau dibantuin Tuhan. Nggak belajar dia nanti. Ya, nah, memang banyak ajaran yang salah sih. Makanya belajarlah yang benar. Makanya kita buat OBS, bukan mau ngapa-ngapain. Supaya ada dunia yang gelap ini, banyak ajaran salah ini, supaya ada tandingannya. Ini loh, yang benar tuh begini. Gitu. Cuma ya banyak nggak disukai orang, ya nggak apa-apa sih. Kita nggak cari popularitas. Begitu, Pak Sandi? Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, Pak. Ya, Tuhan berkati. Ya. Oke, berikutnya. Oke, selanjutnya ada Bapak Giustiawan Andreas. Silakan Pak Giustiawan. Pak Gius, ya, silakan. Ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak, kalau saya sudah mengampuni seseorang yang berbuat kejahatannya itu ya, yang luar biasa, tetapi saya mengingat firman Tuhan harus mengampuni ya Pak ya. Ya. Nah, saya mengampuni dengan setulus-tulus hatinya. Apakah nanti ada pembalasan dari Tuhan? Sedangkan saya sudah mengampuni dengan ketulusan dan tidak mau menghukum dia. Oke, baik. Jadi bagian kita itu mengampuni, Pak. Ya. Kita tidak boleh berusaha menghukum atau mudah-mudahan disambar geledek, kamu nggak boleh yang gitu-gitu. Nah, tapi Bapak percayalah, Tuhan itu punya kebijaksanaan yang paling tinggi. Tuhan tahu kapan harus menghukum, kapan harus tidak menghukum. Kita nggak usah ikutan karena hakimnya adalah Tuhan. Gitu. Kalau Tuhan rasa Tuhan akan jatuhkan hukuman, misalnya seseorang itu jahat sehingga mengganggu pekerjaan Tuhan, ya Tuhan pasti jatuhkan pada waktunya. Jangan kita yang mengharapkan hal itu terjadi, nggak boleh. Ya, kan udah mengampuni dengan ketulusan hati ya Pak ya. Ya sudah, bagian Bapak udah Bapak lakukan ya sudah, terserah Udah Tuhan beres lah. ya? Sisanya iya. Sudah bebas Oke. Pak kita. Ya. Terima kasih Pak Minggu. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikutnya. Baik, selanjutnya ada Ibu Van Suryati. Silakan Ibu. Ibu Suryati, ya silakan. Shalom Pak. Shalom. Ini saya mau lalu sudah lama bertanya-tanya saya sendiri soal roh, bahasa roh Pak. Ya. Kadang kalau saya lihat teman-teman yang lain, teman saya gitu di gereja, dia kayaknya bisa bahasa roh. Sebetulnya saya kepengen untuk bahasa roh, tapi saya nggak dapat apa betul mereka yang itu bisa bahasa roh, apa dibikin-bikin atau apa Pak? Kadang-kadang kalau ada dia di gereja gitu, ada berdoa terus jatuh ngegubrak, langsung dia bisa bahasa roh. Itu suatu pertanyaan saya Pak, apa itu betul dia bisa segampang itu bahasa roh atau apa tuh Pak? Oke, itu baik. Baik. Jadi begini, bahasa roh itu adalah salah satu karunia yang ditulis di Alkitab. Kepada yang seorang diberikan karunia bahasa roh, kepada yang lain diberikan nubuat, kepada yang lain lagi diberikan yang lain-lain. Tiap orang bisa beda, Bu. Nah, kalau bahasa roh sudah diformat, harus punya, apalagi kursus atau training, nah itu udah buatan manusia itu berarti. Karena itu karunia. Ya. Nah, tapi yang tahu siapa? Yang tahu ya dirinya sendiri dan Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi juga. Karena biarlah dia merasa apa ya nanti urusannya sama Tuhan. Kalau merekayasa kan dia tahu sebenarnya dirinya, menipu diri sendiri. Kalau memang beneran bahasa roh ya bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau ibu nggak punya bahasa roh, nggak masalah. Asal hidup kita berkenan bagi Tuhan. Itu lebih dari cukup. Karena orang bisa bahasa roh banyak yang nggak benar hidupnya. Nggak selamat itu. Pokoknya ya, kalau rinduan di hati saya Pak, pengen bisa bahasa roh. Tapi kok kenapa nggak bisa-bisa? Ya karena bahasa roh itu karunia. Keputusan ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Oke. Kalau Tuhan mau berikan, diberikan. Kalau enggak ya nggak usah. Untuk apa? Nggak harus. Nggak harus. Ya. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Yang tidak boleh kita tidak punya adalah kasih. Itu kita nggak boleh. Nggak punya kasih itu nggak boleh.
Nggak bisa bahasa roh itu nothing, nggak masalah. Tapi kasih yang paling besar harus punya. Oke. Ya, banyak orang dibalik bahasa rohnya yang diagung-agungkan, kasih nggak diurusin. Hidupnya pelit, jahat sama sesama, iri hati, sombong, ya percuma. Nah, Yang penting itu bukan karunia roh, Bu. Yang penting itu buah-buah rohnya. Apakah kalau orang diberi karunia berbuah rohnya? Nah, itu. Ya. Ya. Oke. Oke, berkati. Nah, Tuhan berkati. Habis? Bapak Andi Steven ingin bertanya. Masih mau tanya lagi? Boleh, silakan. Silakan Pak Andi. Boleh. Ya, mau tanya lagi Pak Wigno. Boleh, silakan. Dalam rangka untuk hidup dalam rencana Tuhan, saya mau tahu apakah apa yang jadi parameter saat ini, saya ini sudah hidup dalam rencana Tuhan atau masih belum? Apakah parameternya itu yang seperti Pak Wigno tadi ngomong, mematikan kedagingan, hidup dalam kekudusan, atau ada sesuatu yang sesuatu parameter yang lebih tinggi lagi, Pak? Oke, untuk dikatakan kita ini sudah hidup dalam rencana Tuhan atau belum? Baik, kita tidak boleh merasa sudah hidup dalam rencana Tuhan 100%. Tidak boleh merasa begitu. Kita harus merasa selalu kurang. Supaya apa? Supaya kita haus dan lapar akan kebenaran. Mencari terus sambil melakukannya, sambil praktek. Buat salah, bangun lagi, praktek lagi. Terus begitu sampai kita menutup mata. Jadi mencari kehendak Tuhan itu tidak bisa cari ilham, nggak bisa. Harus belajar firman. Salah satunya caranya ikut OBS yang urut. Nanti lengkap kan pengertiannya. Tapi itu baru pengertian. Nah, hidup harus praktek. Praktek itu dengan pikiran, dengan perasaan terutama, dengan hati. Supaya makin hari kita makin berubah. Makin lama makin dewasa imannya. Kalau iman makin dewasa, beda. Nanti orang akan melihat kamu berubah ya sekarang ya. Gitu. Omongannya jadi memberkati. Ngomong sederhana saja sudah memberkati, sudah tidak serakah, tidak ingin ini, ingin itu, nggak karuan gitu. Jadi sudah mulai tenang, jiwanya mulai tenang, ya, mengerti kehendak Tuhan. Arahnya ke sana, tapi untuk ke sana ya firman Tuhan harus belajar secara benar dan lengkap. Banyak orang yang tidak belajar firman dengan benar dan lengkap. Bahkan salah ajarannya. Wah, udah deh. Itu ibarat tanaman jadi bonsai. Selamanya begitu. Kan kita lihat ada orang Kristen yang sudah 20 tahun jadi Kristen. Sama, dari dulu gitu terus. Yang dicari cuma kesembuhan fisik terus. Yang nggak maju-maju akhirnya. Gitu. Karena kan Pak, kita kan kadang-kadang mau evaluasi diri. Ya. Apakah kita ini sekarang ini sudah di track yang benar atau sudah dalam rencana Tuhan seperti kayak Joshua gitu atau ya. Masih belum? Ya. Saya seperti itu sih, Pak. Ya. Jadi kita evaluasi diri itu baik. Apakah aku sekarang sudah dalam rencana Tuhan atau tidak? Cari terus apa yang bisa kulakukan untuk Tuhan. Itu. Harus ngotot, nggak boleh santai-santai, harus ngotot. Saya kalau habis OBS begini ya, langsung edit sendiri supaya cepat besok masuk YouTube. Wah, itu lama itu, ekspornya lama, upload ke YouTube lama sampai jam 12 malam nanti. Baru besok pagi selesai uploadnya. Karena pelan kan internet saya. Gitu. Ya. Oke. Makasih Pak. Tuhan berkati. Yang terakhir. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa ini sudah selesai juga malam ini. Pastikan kita tinggal 2 sesi lagi, kitab Yosua selesai. Setelah itu kita lanjutkan dengan kitab berikutnya. Ya, mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam yang penuh kebenaran ini. Kami semua sudah diberkati. Bapa, ajari kami terus dalam kehidupan kami sehari-hari, agar dalam memutuskan sesuatu, agar dalam bertindak, bertingkah laku, agar semuanya kami selalu diingatkan akan firman-Mu. Sehingga kami dari hari ke hari semakin dewasa iman kami. Kami tidak mau punya iman yang tidak bertumbuh, Tuhan.
Untuk itu kami akan haus dan lapar akan kebenaran. Kami mau belajar terus sampai selama-lamanya sekuat kami. Mohon berkati online Bible Study dan gerejamu di tempat ini, agar banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa didewasakan imannya. Berkati juga hamba-Mu ini agar sehat dan bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mohon berkati juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini, berkati keluarganya. Bapa di surga, kami sudahi pertemuan ini, kami angkat tangan, kami sambut segala berkat, sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.